Santa. Aku tuh seorang fashion stylist dan content creator. Jadi sebenarnya video ini tuh dibikin karena aku lumayan sering dapat pertanyaan kayak di DM, Instagram, di YouTube, bahkan sampai ada yang pernah nge-email aku. Jadi mereka tuh tertarik kenapa bisa aku dari jurusan pertanian jadi fashion stylist. Jadi kalau kalian pernah lihat aku di TikTok, video aku salah satunya itu sempet viral karena aku posting tentang perjalananku dari kuliah di jurusan agribisnis pertanian sampai sekarang aku kerja jadi fashion stylist. Nah, aku tuh fashion stylistnya freelance, jadi bukan pekerjaan tetap. Jadi aku mau kasih tahu dulu awalnya untuk background aku sendiri. Jadi aku tuh kuliah emang di jurusan yang kayak nggak ada seninya sama sekali. Dan jurusan pertanian agribisnis ini tuh pasti ekspektasinya kerjanya kayak kantoran. Cuman sekarang aku justru pekerjaan tuh kayak jomplang banget gitu loh dari jurusanku. Dan mungkin itu yang bikin orang-orang penasaran dan puji Tuhan termotivasi untuk ngejar passionnya. Aku disclaimer dulu ke kalian, ini tuh bukan video tentang gimana caranya menjadi fashion stylist yang sukses. Tapi ini lebih ke video kayak aku sharing aja tentang perjalanan aku, apa yang aku lakukan lah sampai aku bisa sampai di titik yang sekarang. Jadi ini bukan video untuk ngebanggain diri ya, bukan sama sekali. Aku pengen biar teman-teman dapat insight aja gimana caranya untuk bisa terjun ke dunia fashion styling kalau kalian tertarik di bidang fashion gitu. Udah, daripada basa-basi, langsung kita mulai aja dari pembahasan yang pertama. Jadi aku udah mencatat apa yang bakal kita bahas hari ini. How I become a fashion stylist. Jadi sebenarnya pas tamat kuliah juga pekerjaan pertama aku tuh nggak langsung jadi fashion stylist. Aku tuh dulu sempat kerja di retail. Emang ada hubungannya dengan fashion juga sih, fashion retail. Itu tuh aku kerjanya jadi junior merchandiser. Jadi kerjaan tuh kayak ngitung ngurusin data stok penjualan juga, sama kayak bikin strategi gimana biar brand aku ini tuh selling gitu. Itu pekerjaan pertama yang juga menurut aku cukup sesuai dengan passion aku. Tapi aku nggak lanjut karena emang ada 1-2 faktor yang bikin aku nggak lanjut. So di situ tuh abis keluar dari sana aku sempet nganggur, tapi nggak lama sih, kayak berapa minggu doang. Nah, aku tuh dapet kerjaan akhirnya di Go Girl Media, kalau kalian tahu. Itu pun aku dapet karena aku udah punya orang dalam. Jadi ini jangan langsung dianggap kayak KKN, enggak juga sih. Jadi kenapa aku bisa kenal orang dalam? Karena jadi flashback dikit. Dulu waktu aku kuliah, aku tuh suka yang namanya foto OOTD. Kalau sekarang kan orang foto OOTD udah biasa ya, udah kafe-kafe pun ya udah welcome aja ngeliat orang foto OOTD. Cuman kalau di zaman aku sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum ada Instagram, dulu tuh zamannya Blogspot. Jadi aku punya blog, di situ aku nulis blog dan ngeposting dokumentasi dari baju-baju OOTD aku gitu. Jadi zaman aku tuh foto OOTD tuh nggak gampang, belum semua orang mengenal konsep OOTD. Dan kebetulan waktu itu Google bikin kompetisi OOTD di website mereka, dan puji Tuhan waktu itu aku menang. Jadi karena aku menangnya tuh sebagai juara tahunan mereka guys. Jadi tiap tahun tuh mereka ada kayak award untuk pembaca yang menurut tim Google tuh OOTD-nya bagus. Dan ya itu bener-bener achievement banget buat aku. Dan hadiahnya tuh lumayan gede, which is jalan-jalan ke Hong Kong sama fashion editornya. Nah, kalian tau lah akhirnya kan gimana bisa aku kenal orang dalam Go Girl gitu. Jadi sepulangnya dari jalan-jalan aku itu pun aku tetap ngejaga hubungan baik dengan si Kak Gita Moran, namanya beliau ini. Waktu itu akhirnya aku dipertemukan lagi dengan beliau, ada di satu kesempatan gitulah pas aku udah di Jakarta juga, udah keluar dari pekerjaanku yang pertama. Jadi posisinya tuh lagi nganggur. Dan akhirnya ya udah Kak Gita nawarin mau nggak kerja di Google tapi jadi posisinya tuh fashion and beauty writer gitu. Jadi ya udah di situ aku kerja sebagai fashion and beauty writer, nulis artikel fashion, nulis artikel beauty juga, sekaligus minjem wardrobe buat buat pemotretan. Aku jadi kacungnya dulu lah istilahnya. Jadi kacung sekitar 2 tahunan, 2 atau 3 tahun ya, sampai akhirnya ada shifting dan akhirnya aku bener-bener totally kerja di bagian fashionnya, nggak ngurusin beauty lagi dan jadi fashion stylist gitu. Nah, setelah keluar dari Go Girl, aku akhirnya sampai sekarang lanjut jadi freelance fashion stylist gitu. Nah, apa
apa itu fashion stylist. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum akrab dengan istilah pekerjaan ini, jadi fashion stylist itu adalah orang yang mengerti fashion dan dia tuh mengimplementasikan fashion itu tuh ke dalam bentuk apa ya, mix and match baju gitu. Dan gak cuman sekedar mix and match baju, bukan cuman sekedar enak dilihat bajunya, tapi gimana caranya biar baju itu tuh kelihatan bagus pas dipakai model. Dan kita pun juga harus ngerti modeling, jadi kayak pose-pose yang bisa nge-enhance penampilan itu kayak gimana yang bagus, atau kita juga harus punya taste dan apa ya, estetika yang bagus menurut aku ya, sebagai seorang fashion stylist, dan lumayan ngerti fotografi lah. Jadi ketika kita kerja bareng dengan fotografer ataupun mungkin sama videografer, kita bisa diskusi bareng gitu, jadi sama-sama ngerti gitu. Dan pekerjaan sebagai fashion stylist itu mungkin kalau dari luar, karena banyak orang rata-rata ngeliat udah hasil jadinya aja. Dari luar itu mungkin kelihatannya glamour dan keren banget, fabulous. Tapi sebenarnya kerjaan jadi fashion stylist itu tuh pasti berat gitu, ada bagian beratnya gitu. Kalau buat aku sendiri, bagian terberat dari pekerjaan sebagai fashion stylist itu adalah ketika peminjaman barang. Jadi mungkin beberapa orang have no idea at all dari mana baju-baju yang didapat ketika photoshoot ataupun syuting gitu. Nah, baju-baju itu tuh ya macam-macam sih, ada yang dibeli, ada yang dipinjem juga gitu. Tergantung klien kita gitu, budgetnya tuh cukup untuk beli juga kah atau cuma sekedar minjem. Rental juga bisa. Jadi terms and conditionnya juga tergantung sama brand-brand yang kita ajak kerjasama. Ada brand yang kayak, boleh kak pinjem aja nggak apa-apa, yang penting mungkin nanti bisa mention nama kita. Atau ada brand yang mungkin pinjem kak tapi kita ada rental fee-nya ya. Jadi tergantung sih gitu. Dan fashion stylist tuh ada banyak banget macamnya. Ada celebrity stylist. Kalau celebrity stylist tuh mereka kliennya adalah selebriti, seleb penyanyi segala macam yang butuh jasa stylist untuk biar mereka kelihatan bagus gitu. Jadi kayak kalau ada award atau ada photoshoot, mungkin pembuatan album, video klip, itu pasti pakai fashion stylist gitu. Dan yang kedua itu fashion stylist untuk istilahnya editorial gitu. Editorial itu bisa untuk di majalah atau mungkin nanti hubungannya dengan fashion photographer. Jadi editorial tuh lebih kayak apa ya, kayak bukan wearable, bukan daily wear. Jadi bajunya tuh biasanya lebih lebih aneh-aneh gitu, lebih idealis lah kalau fashion yang untuk editorial gini. Dan yang ketiga itu adalah fashion untuk komersil. Fashion untuk komersil ini tuh biasanya kliennya tuh company-company yang butuh jasa fashion stylist untuk mungkin syuting campaign mereka atau untuk konten mereka juga bisa gitu. Jadi untuk dipakai komersil lah gitu guys. Nah, aku itu fashion stylist di yang nomor ketiga untuk komersil gitu. Karena klienku rata-rata biasanya sih mostly kayak brand beauty or skincare gitu. Tapi ada juga fashion stylist yang ngurusin kayak katalog. Aku juga kadang-kadang ngurusin katalog. Jadi klienku tuh kadang brand-brand fashion yang butuh styling untuk katalog mereka, koleksi mereka, lookbook terbaru mereka gitu. Jadi begitu. Guys, aku lupa bilang ada juga yang namanya personal stylist. Nah, kadang kan orang tuh ada yang sibuk banget sampai nggak ada waktu untuk mikirin penampilannya. Nah, di sini fungsinya personal stylist untuk ngebantu para klien yang butuh bantuan kayak gini, mulai dari style advice sampai ke baju-baju yang sesuai dengan personality mereka gitu. Jadi nanti bakal disesuaikan sama kegiatan, personal taste, sama bentuk badan kliennya gitu. Dan si personal stylist ini bisa juga ngebantu klien untuk nyediain wardrobe-nya. Atau mungkin ada klien yang pengen makeover, mungkin selemari-lemarinya itu bakal dibantu juga sama personal stylist kalau emang tertarik bikin yang namanya capsule wardrobe. Nah, walaupun jarang, aku juga pernah dapat klien yang butuh jasa personal stylist ini, kayak misalnya untuk birthday atau untuk special occasions. Jadi nggak harus untuk daily wear doang, pokoknya bebas disesuaikan sama kegiatan si klien. Next up tuh, how did I learn fashion? Jadi mungkin pada penasaran kayak kok bisa gitu ngerti fashion padahal kuliahnya di jurusan pertanian gitu, fakultas pertanian. Jadi mungkin itu juga ya fungsinya passion gitu. Jadi sebagai bahan bakar kita untuk belajar gitu. Kalau dari aku sendiri, aku tuh belajar dari Go Girl. Jadi aku pasti setiap kali ada majalah baru, aku pantengin edisi bagian fashion editorialnya, kayak baju apa yang dipakai modelnya, itu di mix and match-nya dengan apa, sampai kayak cara mereka make roknya, dipakai kayak rok atau dijadiin kemben atau di
mungkin kemejanya diikat-ikat, pokoknya itu pasti aku perhatiin banget. Dan mungkin dari situ otomatis aku jadi kayak belajar mengingat cara styling gitu. Kenapa aku perhatiin? Karena nggak tahu, suka aja gitu kan, suka aja juga ngelihat kayak kombinasi warna kuning nih ternyata bagus ya dikombinasiin dengan warna pink misalnya gitu. Jadi kayak insight aku tuh terbuka gitu karena sering ngeliat bagian fashionnya mereka. Dan terms fashion kayak pengetahuan dasar soal fashion juga kadang Google tuh masukin juga gitu. Jadi kayak culot itu yang gimana, white leg itu yang gimana, itu pasti aku analisa lah pokoknya sampai akhirnya itu jadi aku inget dan jadi apa ya, basic knowledge-nya aku gitu. Aku juga orangnya tuh kayak kepo as in dulu tuh karena zamannya blogspot, jadi aku pasti buka blog orang-orang luar. Karena di luar negeri itu tuh waktu itu blogspot lebih cepat maju, lebih banyak orang yang bikin blog, jadi aku bisa belajar ke lebih banyak orang. Dan tren itu kan di luar negeri itu lebih cepat ya adaptasinya, baru Indonesia kan agak telat gitu. Jadi aku adaptasi tren itu dari blog-blog orang luar gitu. Even pas aku udah kerja di Google pun aku tetap belajar lagi, karena fashion itu kan dia kayak apa ya, tren itu selalu ada gitu, dan selalu ada perubahan lah di dunia fashion gitu. Dan karakter asli aku tuh vintage sebenarnya. Sampai sekarang pun mungkin kalian bakal ngelihat aku bakal tetap ada sedikit vintage-nya, walaupun sedikit modern juga akhir-akhir ini gitu. Jadi karakter itu tuh nggak akan pernah hilang, tapi kita bisa tetap apa ya istilahnya, ngembangin karakter kita gitu. Bisa ngikutin tren itu nggak masalah, asal kita nggak kehilangan karakter kita gitu kalau buat aku. Jadi ya even di Google pun aku belajar lagi, malah lebih banyak yang aku dapetin setelah aku kerja dibanding sebelum aku bekerja gitu. Gimana cara kerja seorang fashion stylist? Jadi kalau aku pribadi, aku nggak tahu teman-teman sesama fashion stylist sama atau beda dengan aku, tapi di sini aku bakal share versinya aku. Kalau versinya aku sendiri pasti diawali dengan meeting dengan klien gitu. Jadi kira-kira klien itu mau bikin campaign kayak gimana, outputnya tuh apa, video atau foto, konsep dari mereka sendiri tuh maunya kayak gimana, baik itu dari segi wardrobe ataupun dari segi konsepsi video atau photoshootnya sendiri. Setelah aku dapat semua input itu, aku bakal cari wardrobe yang sesuai. Jadi aku pasti bakal balik lagi kasih ke mereka mood boardnya versi aku untuk wardrobe-nya. Kalau klien setuju, ya udah kita lanjut ke step berikutnya, which is step berikutnya adalah wardrobe, penyediaan wardrobe. Jadi wardrobe ini sendiri bisa dipinjam ataupun dibeli, tergantung klien budgetnya tuh kayak gimana, maunya kayak gimana gitu. Jadi bisa dikondisikan gitu. Nah, setelah peminjaman barang udah pasti syuting gitu atau photoshoot. Selama photoshoot itu pun kadang pasti kita harus kayak nge-steam, terus make sure kita punya backup pada wardrobe cadangannya. Jadi kalau nggak works pas dipakai ya udah masih bisa ada gitu kan di cadangannya gitu. Dan setelah selesai syuting pun masih harus lagi pengembalian barang. Kalau misalnya wardrobe-nya kita pinjem dan balikin barang, itu bener-bener tanggung jawabnya tuh gede. Karena kalau ada kerusakan itu menjadi tanggung jawab kita guys. Kalau barangnya hilang juga itu tanggung jawab kita harus ganti gitu. Nah, gimana caranya biar bisa jadi fashion stylist? Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk bisa terjun di profesi sebagai fashion stylist menurut aku adalah harus ngerti fashion dulu. Dan fashion itu tuh nggak sekedar tentang streetwear ya. Banyak anak muda zaman sekarang assuming kalau mereka ngerti streetwear otomatis udah ngerti fashion. Justru streetwear itu hanya bagian kecil dari sebegitu besarnya dunia fashion. Style itu tuh nggak cuman streetwear, style itu ada yang grunge, ada style vintage atau preppy, jadi ada banyak banget. Dan bahkan fashion tuh ada banyak banget eranya gitu, mulai dari 20s sampai ke 60s, 80s itu banyak banget. Jadi menurut aku kalian harus belajar fashion, harus ngerti fashion. Nggak harus sekolah fashion, kalian bisa belajar otodidak kayak aku sendiri tuh belajarnya dari majalah doang gitu. Kalian justru di era sekarang itu lebih diuntungkan karena akses buat inspirasinya tuh lebih banyak gitu. Kalian udah ada internet, kalian udah ada sosial media, bisa buka selain Instagram bisa buka Pinterest juga gitu. Jadi sumber source-nya itu banyak banget. Dan source itu nggak cuma dari sosmed aja, dari dunia internet aja, tapi bisa juga dari hal-hal lain di sekeliling kalian gitu. Kayak oma kalian mungkin yang stylenya mungkin menarik, atau orang-orang di sekeliling kalian
atau bahkan film. Kalau aku sendiri selain majalah, aku belajar dari movies juga, karena aku personally adalah orang yang suka film, suka movies, dan fashion itu menurut aku bagian yang terpenting, salah satu bagian penting di sebuah film yang nggak bisa lepas gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa coba dengan magang kerja. Jadi mungkin jangan langsung ekspektasinya langsung jadi fashion stylist hebat, nggak bisa, karena semua itu pasti ada awalnya, posisi bawah untuk bisa mencapai posisi atas gitu. Untuk bisa dapet job itu tuh pasti kalian ada, pertama kalau dari aku tuh jadi wardrobe assistant dulu. Jadi kalian bisa coba dengan magang. Kalau kalian masih kuliah misalnya, magangnya itu di mana, Kak? Sebenarnya pinter-pinteran kalian cari aja dan membuat koneksi. Kalian mungkin bisa apply di media, brand-brand juga bisa, kira-kira begitu. Atau kalian mungkin bisa, kalau kalian follow beberapa celebrity stylist terkenal, kayak misalnya temen aku Elko, atau kayak Fahad juga, he's one of my good friend. Banyak loh, nanti aku kasih contoh-contoh fashion stylist, celebrity stylist yang mungkin bisa kalian jadiin inspirasi, atau mungkin kalian bisa follow. Kadang mereka suka buka lowongan untuk asisten gitu, jadi kalian mungkin bisa apply jadi asisten mereka. Kalau aku sendiri, mohon maaf, aku belum buka lowongan asisten, karena so far I think I could handle my job, belum keteteran gitu. Yang selanjutnya, kalian harus punya portfolio. Jadi kalau aku dulu, portfolioku adalah foto-foto OOTD ku. Emang sedikit narsis, tapi at least I did something gitu kan, untuk ngedokumentasiin cara aku styling gitu. Nah, kalau kalian bukan tipe orang yang suka ada di depan kamera, kalian bisa ajak teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang suka fotografi atau suka modeling, kalian ajak aja bikin suatu project bareng. Toh sekarang juga orang-orang hobinya foto, dan ide-ide photoshoot tuh udah banyak banget, bisa di Pinterest, bahkan di TikTok itu kalian bakal sering lihat ide-ide foto. Kalian tinggal search aja. Portfolio itu bisa kalian share juga. Salah satu yang bisa kalian coba tuh kayak di behance.net, atau kalian juga bisa bikin akun Instagram khusus buat portfolio kalian. It's okay menurut aku. Nah, rambut aku hari ini sangat tidak bersahabat, sorry kalau kayak agak botak di sini, poninya aneh. Apalagi ya, next up, kalian harus punya relasi, koneksi. Punya relasi itu tuh, I mean, apa ya, kita nggak tahu rezeki kita itu datangnya dari siapa. Kayak aku sekarang, aku juga nggak pernah expect kalau orang-orang yang cuman sekedar klien waktu aku kerja di Gogger, justru sekarang jadi salah satu sumber mata pencaharianku gitu. Karena orang tuh bakal inget kita loh kalau kita pembawaannya tuh bagus gitu, kalau kita pembawaannya bersahabat, friendly. Orang nggak akan mau ngelanjutin hubungan dengan kita kalau kita pembawaannya juga nggak enak gitu. Jadi cobalah jalin hubungan kerjasama dengan orang-orang, apapun itu latar belakang mereka. Even mereka latar belakangnya nggak berhubungan dengan fashion juga, you have to treat people nicely, karena bisa jadi dari mereka kita direkomendasiin ke teman-teman mereka, who knows gitu kan. Untuk fashion stylist sendiri, kalau aku kan freelance, pasti ada masa-masa aku ada job, minggu depannya itu kosong. Jadi menurut aku, kalau kalian pengen kerja sebagai freelance fashion stylist, you need to consider pemasukannya gitu. Jadi pemasukan jadi freelance fashion stylist itu nggak tetap, tapi emang sekalinya kita ada project itu wow. Apalagi kalau kliennya tuh klien yang gede, itu pasti ya lumayan lah gitu. Tapi ya balik lagi, kalau klien yang nggak banyak dan flow job yang masuk juga nggak tetap, sedikit, itu bisa jadi bumerang juga buat kalian. Jadi kalian harus pikirin segala macem. Tapi kalau kalian pengen dapat pemasukan yang tetap, kalian bisa kerja jadi fashion stylist yang mungkin untuk media atau untuk brand, itu bisa gitu. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini yang mungkin hasilnya bakal panjang ya, bisa ngasih insight buat kalian gimana kalau kalian pengen kerja jadi fashion stylist atau penasaran tentang dunia fashion. So yeah, if you need any konten yang berhubungan dengan fashion kayak gini, just let me know. Karena fun sih bikinnya ya, sharing kayak gini tuh jadi kayak ngebantu orang juga. So yeah, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. See you on the next video. Bye!